ada perusahaan tambang besar sekali gitu, tambang bawah tanah 200 meter, semua penelitian mengatakan daerah itu rawan gempa gitu ya. Tapi jalan-jalan aja keluar izinnya gitu. Jadi bisa jadi memang dinas-dinasnya itu pikirnya itu investasi masuk dulu, kalau terjadi bencana ya nanti baru diurusin gitu. Yang pertama itu secara umum menganggap bahwa peningkatan kapasitas dalam berbagai bentuk itu penting ya. Ada yang menyebut pentingnya public education gitu ya. Yang kedua itu strategi riset dan pendokumentasian, gitu. Membangun sinergi, ya. Berjejaring. Oke, terima kasih. Selamat siang kakak-kakak semuanya, ibu bapak, peserta seri pelatihan Lokadaya ya. Kita tidak terasa ini sudah memasuki sesi ke-12, jadi sesi terakhir. Nah, sebelum kita mulai sesi ke-12 ini, saya mungkin mohon izin kepada Mas Anggoro di sini. Apakah Mas Anggoro sudah terhubung? Halo Mas Anggoro. Halo, halo Indra. Terdengar suara saya? Nah, di pertemuan kita hari ini, nanti dibantu oleh Bang Marcen Sinaga ini, ya nanti silahkan untuk perkenalan, yang kita akan kemudian membungkus bagaimana sebenarnya hubungannya. Istilahnya kalau kemudian kita saat ini mengenal istilah interoperabilitas gitu ya. Nanti Bang Marcen itu yang akan menjelaskan istilah yang ternyata sulit untuk benar dimaknai. Tetapi sebenarnya hubungan antara yang kemudian kami sampaikan di awal terkait dengan bagaimana pengelolaan risiko bencana dibungkus dengan satu spirit bersama, yaitu prinsip kemanusiaan, hingga kemudian sampai ke saat ini. Mungkin itu Ibu Bapak sekalian sebagai highlight untuk kegiatan kali ini, dan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan kami harap kegiatan ini, meskipun ini adalah satu kegiatan di sesi ke-12 begitu, untuk menghubungkan antar tema-tema yang sebelumnya, tetapi harapannya kalau kemudian kita bersama-sama akan kemudian melakukan kegiatan semacam ini, bisa kita lakukan bersama-sama pula begitu. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Anggoro atas highlights-nya ya. Nah, ini kita siang hari ini, Ibu Bapak, kakak-kakak semua akan difasilitasi oleh rekan kita, nama lengkapnya Marcen Benedictus Sinaga. Silahkan Bang Marcen, waktu dan platformnya kami persilakan. Terima kasih banyak Mas Putu, Mbak Putu. Seenaknya diganti-ganti nih. Mbak Tino dibilang Mas Tino ya kan. Iya. Bapak Ibu, teman-teman jaringan Lokadaya, salam kenal ya. Saya Marsen. Ini kali kedua saya diminta sama Lokadaya jadi fasilitator online ya. Maaf banget teman-teman. Ini cuacanya buruk banget. Jadi grogi saya. Nah, tadi saya mengatakan acara ini menjadi penting karena itu, karena teman-teman sudah 3 bulan nih melakukan dialog yang penting nih terkait topik yang juga penting mengenai risiko bencana. Saya barusan aja selesai membaca bukunya Ulrich Berg yang mengatakan yang judulnya Risk Society ya, yang mengatakan sebenarnya bahwa intinya sekarang ini yang namanya risiko bencana itu semakin banyak jumlahnya dan meningkat terus. Anehnya bersamaan dengan meningkatnya majunya juga teknologi gitu dan sistem kapitalisme dia bilang. Maka saya pribadi merasa ya udah nggak terlalu relevan nih sekarang membedakan sebenarnya yang namanya bencana alam dengan bencana yang buatan manusia. Saya pribadi mungkin masih kepikiran yang namanya gunung berapi meletus gitu ya, gempa bumi masih mungkin bisa dikategorikan sebagai bencana alam. Tapi semua bencana lainnya menurut saya itu sudah man-made gitu ya. Artinya kalau manusia mau, dia bisa diprediksi dari awal, ya. Dan karena itu juga menyiapkan semua perangkat kelembagaan, orang, institusi, pendanaan untuk mencegah agar itu tidak terjadi, gitu. Ya. Dan yang kedua, prinsip kebencanaan yang mungkin juga kita semua sudah kenal, sudah tahu ya. Tidak semua orang, ya,
merasakan dampak yang sama terhadap bencana yang sama. Sangat tergantung pada kelas sosialnya, kerentanannya, anak dan perempuan, kelompok berkebutuhan khusus pasti mengalami dampak yang berbeda untuk bencana yang sama. Nah, oleh karena itu menurut saya kehadiran kita di lokakarya terakhir ini, lokakarya pembelajaran ini menjadi sangat penting. Nah, untuk itu saya sangat berharap teman-teman kawan-kawan punya waktu sebentar aja ya untuk sesi refleksi pembelajaran ini gitu. Nah, untuk membantu proses refleksi kita, saya menyiapkan pertanyaan ya. Jadi saya share dulu ya pertanyaannya. Yang pertama adalah saya lagi-lagi mau menekankan bahwa seri diskusi kita yang 11 itu amatlah penting sebagai dialog dan percakapan yang bermutu antara kita pribadi, lembaga kita, dengan beberapa narasumber. Maka pertanyaan pertama, saya berpikir kita masing-masing ya menjawab pertanyaan apa hal berguna atau insight ya yang kita dapatkan dari rangkaian diskusi yang sudah diikuti selama ini ya. Tadi Mas Anggoro bilang sekitar 3 bulan gitu ya, dengan berbagai topik yang ada kaitannya dengan pengelolaan risiko bencana gitu. Nah, yang kedua, sesuai fokus dan visi masing-masing lembaga kita gitu ya. Sumber daya lokal apa yang berpeluang dimobilisasi ya. Sumber daya lokal apa yang berpeluang dimobilisasi di 3 aspek kebencanaan. Yang pertama, sebelum bencana. Yang kedua, saat bencana terjadi atau tanggap bencana. Dan yang ketiga, pasca bencana atau pemulihan. Sesuai dengan fokus dan misi lembaga kita masing-masing. Kemudian, kalau kita berhasil mengidentifikasi sumber daya lokal yang kemungkinan bisa kita mobilisasi di 3 aspek kelembagaan itu, ya, kira-kira lagi-lagi ya dari aspek pemikiran saja, ide sejauh ini, maka pertanyaan yang ketiga adalah strategi apa yang mungkin kita pakai untuk memobilisasi sumber daya tersebut di 3 aspek kebencanaan, gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Nomor 3 ini lebih terkait strategi yang kita bayangkan bisa kita pakai ya untuk memobilisasi sumber daya itu gitu. Yang keempat ya, kira-kira ya apa kegiatan yang akan dilakukan? Mungkin ya banyak lembaga umumnya membuat acara refleksi atau perencanaan di akhir tahun. Apakah udah kebayang kira-kira ide-ide yang muncul dari dialog selama ini itu secara kelembagaan mau diapain nih dalam waktu dekat? Bisa jadi berujung pada rencana kerja atau usulan kerjasama dengan lembaga mana yang relevan gitu di salah satu atau di ketiga aspek kelembagaan itu. Jadi nanti di breakout room ya kita akan memakai Jamboard ya untuk menjawab pertanyaan ini dan nanti kita akan pleno bersama lagi. Nah, saya usul kita ada waktu paling lama 45 menit di breakout room. Lalu kemudian nanti secara otomatis juga dibantu oleh teman-teman panitia, kita kembali lagi nanti ke ruang bersama untuk pleno gitu ya. Apakah ada pertanyaan atau komentar dulu? Apakah ada yang kurang jelas barangkali mengenai pertanyaan refleksi dan rencana aksi ini dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada ya nanti waktu kita masuk di breakout room tetap bisa pada fasilitator ditanya kalau ada beberapa hal yang kurang jelas mengenai pertanyaan ini gitu. Maka saya persilakan aja teman-teman membagi kita ke dalam breakout room dan kita punya waktu 45 menit di breakout room ya, maksimal. Silakan teman-teman. Cek, halo, selamat sore. Halo Mas Hendra. Halo, selamat sore. Wah, ya, oke. Saya share link ininya, link breakout room-nya. Tapi teman-teman silakan kalau ada yang mau berpartisipasi lewat chat juga boleh. Karena barangkali agak sulit ya mobilitasnya kalau pakai HP ya. Kita ada waktu 45 menit. Tapi kalau ini kayak anak sekolah SD, kalau selesai duluan boleh pulang duluan. Pulang ke ruang utama maksudnya. Oke, kita ada eh, 4 pertanyaan. Ya 4 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama terkait apa hal berguna yang didapatkan dari rangkaian diskusi yang sudah diikuti selama ini. Oke,
Mungkin bisa langsung buka di breakout room, nanti klik apa tambahkan sticky notes itu. Saya tambahkan di sini. Silakan diisi nama organisasinya dan jawabannya apa. Apa insight yang didapatkan dari rangkaian diskusi kemarin. Silakan. Ini saya sudah tambahkan sticky notes, tinggal diisi saja. Ngisinya klik 2 kali aja. Atau boleh dijawab di sini, di chat Kak Alfi. Silakan. Ini masih menjawab dulu apa insight yang didapatkan setelah bukan pelatihan 12 sesi pelatihan ya. Sorry, 11 yang sudah kita lalui kemarin. Oh, dari Redness Foundation Kak Wilda tadi ya punya insight baru. Silakan kalau mau bersuara secara verbal boleh juga. Kita jadi banyak tahu apa yang harus dilakukan jika ada bencana ya, terutama untuk teman-teman ODA. Rekan-rekan tetap bisa memberikan jawaban melalui chat atau melalui langsung ke dalam Jamboard. Tapi karena ada keterbatasan waktu, mungkin kita bisa bergeser dulu ke pertanyaan kedua ya, semuanya ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya izin geser dulu kita ya ke sini. Tadi ada jawaban satu dari Kak Gan dari Barakat. Pertanyaan nomor 2 apa tadi ya? Pertanyaan 2 ini sesuai fokus dan visi masing-masing lembaga. Apa saja sumber daya lokal yang berpeluang untuk dimobilisasi? Misalnya sebelum dan tanggap dan pasca. Ini sangat erat kaitannya waktu sesi dengan Bang Ipul ya. Kita mengidentifikasi sumber daya lokal yang bisa dikelola. Apakah coba kita diidentifikasi dulu apa sih yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam organisasi kita yang bisa dikerahkan ketika menanggulangi bencana ya, baik pra, saat, dan pasca. Memang konteks menanggulangi ini tidak lagi hanya saat bencana yang terjadi, tapi pra dan juga pasca. Silakan, apa saja sumber daya yang bisa dimobilisasi. Kemudian sempat ada yang bilang sumber daya manusia, non manusia, bagian dari expertise juga ada yang mengkategorikan sebagai manusia, pengetahuan ya, local knowledge, local wisdom. Kita masih ada waktu nih di pertanyaan nomor 2. Oh, lanjut ke pertanyaan 3. Oke, nggak apa-apa kita geser ke pertanyaan 3 dulu ya, kalau gitu. Pertanyaan nomor 3, ini terkait strategi untuk mobilisasi sumber daya. Silakan Kak Fatia, Kak Alfi, Kak Magda, Kak Munadir, Kak Rafiq, Kak Siti, Kak Trian, dan Kak Wilda. Mas JAC, saya JAC. Ya, siap. Iya, ya. Hasil kerja Yes. kemarin. Ada 4 poin ya, Kak Magda ya. Oke, kita mungkin bisa geser dulu ke pertanyaan terakhir ya. Ya, kita geser ke pertanyaan terakhir dulu ya. Oh, ini ada tambahan. Ini yang paling mungkin tangible ya pertanyaannya ya. Kegiatan apa yang mau dilakukan sebagai tidak lanjut dari yang kemarin-kemarin? Kak Fatia, pelatihan offline. Iya ya, kita sudah mulai mereda ini ya. COVID jadi mulai banyak lagi kegiatan offline. Oke, ini pertanyaan terakhir terkait RTL kira-kira apa? Ini bukan, kita tidak akan menagih ya. RTL ini hanya mengeksplorasi kira-kira apa saja yang bisa dijadikan inisiatif begitu. Karena masukan dari rekan-rekan atau ide-ide dari kakak-kakak semua kan sangat bermanfaat ketika kita mau berdiskusi di daerah lain misalnya. Ada hal yang muncul dari misalnya dari Semarang oleh Kak Trian dan rekan-rekan Gaya Semarang, barangkali bisa direplikasi di daerah lain. Karena kita kemarin saya sempat ikut
kunjungan ke 2 minggu yang lalu ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM itu ada 500 ribuan 500 ribu lebih OMS. Nah, jadi kita perlu bergerak di isu yang berbeda-beda di daerah berbeda-beda. Supaya ke ini ke BSD soalnya. Terima kasih Kak Magda. Mainstreaming isu kebencanaan. Ini di Jakarta Utara ya. Peran masing-masing. Oh iya, selamat Kak Magda. Saya sempat dengar kemarin ceritanya kalau sudah berhasil bermitra dengan kalau nggak salah BPBD Kota ya atas Iya, benar pelatihan. Mas. Kemarin itu pelatihan untuk 40 ODA, dan 40 ODA itu mewakili berbagai macam elemen apa namanya untuk pelatihan kebencanaan. Walaupun ini baru hal kecil banget gitu. Ya, mohon maaf Kak Magda, kemarin juga saya kebetulan dapat info dari Mas Panji ya terkait pencapaian pelatihan itu. Sebenarnya sebulan sebelumnya saya sendiri pribadi pernah terlibat di rapat dengan BPBD seprovinsi dan sempat didiskusikan terkait pelatihan itu, dan itu sebuah pencapaian luar biasa karena mohon maaf mungkin sebelumnya dari eh, waktu itu diakui oleh teman-teman BPBD bahwa melibatkan teman-teman ODA dalam pelatihan itu merupakan sebuah hal yang baru untuk mereka, dan mereka butuh waktu internalisasi terlebih dahulu sampai juga melibatkan teman-teman dinas kesehatan. Dan ini Benar-benar. sukses stories ini Mbak Kak Magda yang mau kita replikasi di daerah lain. Coba nanti mungkin apakah ada yang bisa bercerita mengenai hasil diskusi kita di ruang besar? Nah, Kak Gan nanti mungkin apakah bisa bercerita mengenai hasil diskusi kita ini? Oke, ini 1 menit lagi kita akan kembali ke ruang utama. Tapi tidak menutup kemungkinan ya rekan-rekan kalau ada yang masih mau disampaikan boleh lewat chat, nanti akan kami masukkan ke Jamboardnya. Oke, kalau yang ini nanti bisa bercerita, nanti barangkali membacakan highlights dari 4 pertanyaan ini dari kita. Karena apakah ada yang berkenan? Kak Alfi, Kak Fatia, atau Kak Magda, Kak Rafiq, Kak Siti, Kak Trian, atau Kak Wilda? Nah, sudah mau ditutup ini. Ya, kurang lebih ini ya hasil diskusi kita ya. Di breakout room 3, pertanyaan pertama insight-nya, pengetahuan ya terkait pelibatan mainstreaming isu gender disabilitas, kemudian potensi kolaborasi, panduan bertindak, ide-ide program partnership yang bisa dimulai oleh Repos Foundation, pengetahuan tentang perlindungan anak, PRB, akses pelayanan kesehatan pada ODA, mobilisasi, jadi lebih ke pengetahuan ya. Pertanyaan kedua, ada yang membahas SDM, kemudian jaringan, anggaran, skill ya, ini kompetensi, PGD, evakuasi, asesmen, psikososial. Kemudian di sini strateginya ada pemetaan wilayah, ada sekber NGO, FPRB, kampanye pendidikan, latihan simulasi. Pertanyaan keempat terakhir tentang proyeksi rencana tindak lanjut ya. Ada advokasi, kajian-kajian, menyisipkan ini ke dalam program yang berjalan, memperkuat EWS, sinergi antara RAPI dan FPRB dan macam-macam. Oke, mungkin itu dulu, kita bisa kembali ke
ruang utama ya. Nanti kita akan coba kalau belum ada nanti bisa saya bantu untuk bercerita hasil di ruangan 3 ini. Kita minta perwakilan dari masing-masing breakout room ya untuk ya kayak juru bicara lah gitu ya yang menyampaikan hasil diskusi atau bukan diskusi sebenarnya, jawaban-jawaban yang muncul di masing-masing breakout room gitu. Nah, saya membayangkan sesudah eh, jawaban-jawaban yang terkumpul di breakout room itu ada gitu, kita bisa kalau masih ada para narasumber yang pernah membagikan sharing sebelumnya, bisa ngasih komentar ke presentasinya teman-teman gitu-gitu ya. Oke, selamat sore, siang ke sore semuanya. Kami dari grup 4 ingin apa ini? Sharing apa sih tadi yang dibahas di breakout room kayak gitu ya. Nanti akan ditambahin kalau misalnya yang kurang-kurang sama teman-teman yang dari breakout room 4. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa hal berguna atau insight yang didapat dari rangkaian diskusi yang sudah diikuti selama ini? Eh, Tentunya banyak sekali yang didapat dari kelompok hasil diskusi dari room 4. Kurang lebih itu adalah kita mendapat insight nggak secara umum aja ya mengenai kebencanaan, tapi terspesifik ada yang membahas tentang anak, ada dibahas juga tentang perempuan, dibahas juga tentang isu TB, HIV, dan AIDS, seperti itu. Dan di sini juga dapat dilihat rincian-rinciannya dari masing-masing organisasi itu eh, bisa dilihat ya misalnya dari Yapemas itu sangat berguna terlebih ketika fokus pada isu TB dari Iruma Impian Yogyakarta mengenai anak. Kalau Pujiono Center Jogja itu menambah ada memperkaya pengetahuan terkait isu lintas sektor tidak hanya di kebencanaan juga. Dan di Ratnus Foundation sendiri ini mirip juga dengan Rumah Impian Yogyakarta, membahas tentang anak dan juga ada perempuannya. Dan dari IAP sangat bermanfaat apalagi lembaga di IAP itu bergerak di bidang kesehatan yaitu HIV dan AIDS juga pendampingan pada anak dan perempuan korban TPPO seperti itu. Boleh next Mbak Tino? Nah, nah, pertanyaan yang kedua, sesuai fokus dan visi masing-masing lembaga, sumber daya lokal apa aja nih yang berpeluang dimobilisasi di 3 aspek kebencanaan, yaitu aspek bencana, atau sebelum bencana, tanggap bencana, dan juga eh, pasca bencana atau pemulihan. Kurang lebih sih di sini kita banyak di bagian peningkatan kapasitas ya, kayak sebelum bencana seperti itu. Tapi kami terutama di Red Nose Foundation, saya terutama di Red Nose Foundation, kita tuh awalnya hanya fokus pada pasca bencana gitu, pemulihan. Kita pemulihan ke pihak eksternal malah. Padahal sebenarnya di Red Nose Foundation sendiri pun kita juga punya salah satu site yang rawan bencana juga sebenarnya. Sehingga aspek kebencanaan 1, 2, dan 3 ini juga perlu untuk disiapkan bekalnya seperti itu. Intinya ketiga-tiga aspek ini penting untuk kelompok kami seperti itu. Nah, yang ketiga mengenai strategi apa yang mungkin dipakai untuk mobilisasi sumber daya tersebut di ketiga aspek kebencanaan. Nah, ini kita saling sama nih semuanya. Yang terpenting adalah untuk apa ya? Agar kita memobilisasi sumber daya yang ada, pastinya kita nggak bisa bergerak sendirian gitu. Perlu adanya kolaborasi, perlu adanya berguru gitu ya, dan berjejaring, terutama di Lokadaya sendiri sudah difasilitasi ya dari berbagai bidang-bidang juga dan dari berbagai daerah-daerah juga, dan itu perlu untuk kita lakukan agar bisa mempermudah mobilisasi sumber daya di ketiga aspek kebencanaan tersebut seperti itu. Pertanyaan terakhir, apa kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat secara kelembagaan sebagai tindak lanjut dari ide-ide di atas atau RTL-nya seperti itu ya? Yang ini beragam juga dari Yapemas itu selama ini kami belum pernah mendapatkan materi, jadi pastinya butuh kayak peningkatan kapasitas kayak gitu ya. Eh, dan dari Dream House itu penguatan kapasitas juga. Dari Redness juga perlu penguatan kapasitas. Jadi penguatan kapasitas ini masih
sangat dibutuhkan. Dan dari Puchan itu butuh kenalan-kenalan lagi. Ya, intinya adalah kita nggak bisa bergerak sendiri ya, perlu bersinergi, perlu bertukar pikiran dan berjejaring untuk mengatasi kendala-kendala yang ada agar mendapatkan suatu atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna seperti itu. Itu sih kurang lebih hasil diskusi kami di breakout room 4. Mungkin ada tambahan dulu dari tim breakout room 4 yang belum aku sampaikan. Boleh silahkan tim. Yap. Silakan kalau ada teman-teman dari breakout room 4 yang merasa gagasannya itu luput disampaikan. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari breakout room 4 ya. Boleh deh teman-teman dari breakout room 4 itu nunjuk breakout room berapa menyusul selanjutnya. Karima, tunjuk Karima, tunjuk. Ya, ayo Karima, tunjuk. Boleh deh breakout room 2. 2. Sama-sama genap. Silakan teman-teman dari break room 2. Monggo mempresentasikan. Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi memang untuk pertanyaan pertama tadi saya sempat berdiskusi juga dengan beberapa kawan-kawan. Nah, kalau dari YKWS Lampung itu memang karena bergerak juga di isu kebencanaan, jadi mereka juga mendapatkan insight karena beberapa materi juga berguna, terutama menambah pengetahuan baru soal pengelolaan risiko bencana. Kemudian untuk saya sendiri di PDL juga sangat membantu karena memang isu-isu yang kami kerjakan sekarang juga berfokus di desa dan kondisi desa sendiri belum terlalu aware dengan isu-isu kebencanaan. Padahal desa-desa di sini juga dekat dengan ancaman bencana, khususnya juga bencana alam. Kemudian dari Pemnas Medan juga mendapatkan insight tentang tanggap darurat bencana dan pengaruh utamaan GETSI karena berfokus juga pada isu GETSI. Kemudian ada di JNPB itu menambah pengetahuan terkait regulasi, kemudian juga mengetahui juga sektor-sektor yang terdampak walau masih dalam skala gambaran, tapi juga banyak yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana yang sangat luas. Terutama memang di isu-isu soal psikososial anak. Kemudian tujuan yang bagus, kita harus berjejaring dan mengkonsolidasikan kepentingan itu sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian soal pengetahuan, karena memang ketika menganalisis potensi bencana tentu membutuhkan pengetahuan dan masing-masing stakeholder atau masing-masing lembaga juga punya fokus atau punya pengetahuannya masing-masing terkait dampak, terkait potensi ancaman. Dan ketika memang tanggap bencana harus mengkonsolidasikan jejaring-jejaring yang sudah ada tersebut, dan pasca bencana juga tetap berjejaring dan memobilisasi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Kemudian pertanyaan ketiga dan keempat kayaknya belum sampai ke sana. Jadi itu yang bisa tersampaikan dari diskusi di breakout room 2 kira-kira. Serem banget ya breakout room 2 ini ya. Berwarna-warni, Bang. Jadi sengaja milihnya warna-warni juga ini. Jadi nuansanya sangat beragam sesuai isu yang dibawa masing-masing. Over to you, Kang Bang Marsen. Oke, thank you. Semoga sih ada cara nantinya di mana teman-teman dari breakout room 2 yang belum menjawab pertanyaan 3 dan 4 itu bisa submit jawabannya gitu ya. Agar lagi-lagi gagasan yang udah muncul di teman-teman itu nggak hilang gitu. Tapi juga barangkali untuk Lokadaya sebagai jaringan
pooling gagasan itu tuh penting sebenarnya gitu ya. Oke, thank you teman-teman dari breakout room 2 ya. Silakan Mas Rifai kalau mau nunjuk yang selanjutnya siapa? Breakout room mana? Breakout room 1 aja. 1. Siapa nih? Jubir nih dari breakout room 1. Aku bantuin lah untuk share. Izin Komandan untuk Monggo. membantu segera selesai ini. Di break room 1 tadi ada 9 kalau tidak salah yang bergabung. Kemudian untuk pertanyaan 1 ingin berkolaborasi lintas wilayah, khususnya untuk Indonesia bagian timur dan tengah. Kemudian dari Sunaring, Relung Indonesia, konsep penanggulangan bencana di Indonesia saat ini, dan perencanaan pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana. Kemudian saya sendiri, ini kalau disingkat, masyarakat itu disadarkan bahwa ancaman kesehatan itu memang nyata, tetapi bisa dicegah dengan preventif promotif, khususnya untuk penyakit berpotensi KLB dan wabah. Kemudian dari Pak Samuel, tentang kesannya mendapatkan hal yang baru, baik pengetahuan maupun pengalaman, pengurangan risiko atau penanggulangan bencana yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Alhamdulillah. Kemudian yang di pojok kiri apa ini? Pojok kiri. Oh, bawah. Kenny, Sri Kandi. Oh, Mbak Kenny ya. Sri Kandi. Ini pemulihan pasca bencana dan preventif kebencanaan. Begitu yang bisa kami sampaikan di pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, pengetahuan lokal terkait mitigasi bencana berbasis kultural atau mungkin kita sering bilang kearifan lokal gitu ya. Dapat diterapkan di 3 aspek bencana. Kemudian fokus pada visi misi, fokus pada visi dan pra bencana dan pasca bencana. Saya sendiri untuk ada peningkatan kapasitas dari nakes melalui pendampingan profesi kesehatan di tingkat kecamatan. Itu yang bisa dibahas untuk pertanyaan kedua, Bang. Ya. Izin untuk pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang mungkin dipakai untuk memobilisasi dari aspek ketika bencana tadi? Yang pertama, mendokumentasikan pengetahuan lokal melalui tulisan dan audiovisual, serta membuat kelas-kelas belajar bagi warga lintas generasi. Yang kedua, strateginya multi stakeholders partnership yang mana antar lembaga pemerintah swasta dapat bekerja sama. Ini pentahelix ini. Memberikan edukasi kepada masyarakat guna memunculkan kepekaan di masyarakat, antisipasi, mitigasi, dan adaptasi kebencanaan. Saya sendiri mengoptimalkan peran dan fungsi klaster kesehatan. Kalau kita kenal klaster kesehatan, insya Allah semua terwadai. Dan yang berikutnya, mendata sumber daya lokal, penguatan kelembagaan lokal, mendorong kebijakan tingkat lokal, dan berjejaring dengan stakeholders yang ada. Kemudian untuk yang terakhir, pertanyaan keempat, izin kegiatan apa RTL atau rencana tindak lanjut untuk ide-ide di atas. Yang pertama, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi melalui dinas terkait untuk membentuk rencana tindak lanjut. Silakan yang di Jawa Timur hubungi saya ini. Untuk saya sendiri melakukan apa? Membuat MOU. Nah, itu kan sama, Bos. Jadi kami itu butuh mitra tetapi yang legal gitu sehingga bisa meningkatkan kapasitas sesuai dengan subcluster dan tim pendukung di wilayah kami. Kemudian dari Kenny Misnain, penguatan organisasi tentang kebencanaan dan pemulihan pasca bencana. Dan yang terakhir dari Nur Laila, membuat modul belajar mitigasi bencana berbasis kultural untuk digunakan sebagai pembelajaran warga. Demikian Bang, yang bisa kami sampaikan di grup 1. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada pilihan lain, kita berarti mendengar presentasi dari breakout room 3. Silahkan.
Silakan. Silakan siapa ini dari Bracket Room 3? Mungkin Kak Alfi atau Kak Gan tadi pakai HP soalnya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa tayangkan Kak Gan atau Kak Magda. Pak Magda ini narasumber sesi sebelumnya ini. Oke. Ada Kak Rafiq. Silakan siapa mungkin yang mau membacakan Kak Trian atau Kak Wilda atau Kak Fatiati. Saya wakilkan nggak apa-apa ya, Boleh, rekan-rekan boleh. di Ya. breakout room 3, Bang Marsen juga. Mohon maaf ya nggak bisa ini. Ya intinya tadi ada banyak sekali pendapat ya terkait di pertanyaan pertama misalnya bagaimana pelibatan atau mainstreaming gender dan disabilitas dalam 3 fase kebencanaan. Kemudian sebagian besar ini kalau boleh saya rangkum mengenai pengetahuan yang didapat ya terkait insight di isu kebencanaan dari panduan bertindak, perspektif, potensi kolaborasi, kemudian mitigasi, ide-ide program atau kemitraan yang bisa dimulai oleh Red Nose Foundation atau yang lain, kemudian pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi, perlindungan anak, akses layanan kesehatan bagi eh, apa survivor ODA, TB dan penyakit menular lainnya. Kemudian keterlibatan pentingnya komunitas itu dilibatkan dalam PRB ya, pengelolaan risiko bencana. Kemudian potensi risiko bencana di tingkat lokal dan identifikasi sumber dayanya ya yang bisa dimobilisasi. Kemudian ada juga terkait ini ya, sebelum, saat, dan setelah bencana ya, khususnya untuk teman-teman ODA. Kalau di pertanyaan kedua mengenai sumber daya lokal yang berpeluang dimobilisasi, ini juga ada banyak tadi. Eh, ada yang sudah teman-teman Kak Gan dari Barakat sudah ada 19 desa ya di sana di Lembata kalau nggak salah yang terbentuk tim siaga bencana. Eh, 6 desa ini sudah ada kelompok siaga bencana. Kemudian di tanggap darurat ada banyak relawan ya yang tergabung dalam forum PRB atau tim relawan desa ya kalau di desa kita nyebutnya ada FPRB dan relawan desa. eh Mereka sudah melewati pelatihan terkait EWS, asesmen, evakuasi, PPGD, shelter, dapur umum dan psikososial. Nah ini kurang lebih tadi ada sedikit gambaran mengenai daerah tempat teman-teman Barakat berkegiatan ya di dan FPRB ya FPRB juga FPRB Kabupaten Lembata. Eh, Kemudian dari Kak Wildan nih, Redness Foundation tadi em, di fase preventif ini ada terkait sumber daya berupa awareness ya, kesiapsiagaan, terkhususnya ditargetkan ke anak muda melalui media sosial, jadi memanfaatkan medsos ini. Di saat tanggap darurat mungkin bisa eh, sumber daya berupa jejaring ya ini ya, karena sinergi dengan komunitas dan pemerintah lokal. Termasuk membuat alur dan sistem pemberian bantuan. Ada juga program yang sudah dilaksanakan oleh Red Cross Foundation tentang trauma healing ya dan youth penerima manfaat yang sifatnya anak muda, di mana mereka bahkan bisa bertindak sebagai fasilitator. Selebihnya terkait sumber daya manusia baik satu lembaga maupun kader-kader di level desa ya, di level lokal. Kemudian pemetaan terkait potensi komunitas dan OPD terkait untuk berjejaring dalam tanggap bencana, bekerja sama dengan LSM ya, bahkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ya, recovery, pemulihan rehab rekon misalnya. Kemudian dari Kak Magda tadi ini juga salah satu narasumber di sesi sebelumnya, ada 4 yang bisa dilakukan. Yang pertama, asesmen terhadap sumber daya lokal, mekanisme kerja sumber daya lokal yang bisa disepakati, penguatan jejaring sumber daya lokal, dan akses anggaran. Nah, ini anggarannya salah satu sumber daya yang bisa kita eh, upayakan ya, itu anggaran pemerintah maupun non pemerintah. Di pertanyaan ketiga, strateginya tadi ada strategi melalui sinergi ya, melalui sekber NGO, forum pengurangan risiko bencana, pemetaan wilayah, strateginya melalui pemetaan wilayah, kemudian strategi kolaborasi, siapa saja NGO yang punya kegiatan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di daerah yang sama. Jadi mungkin semacam pemetaan ini ya 5W ya, who's doing what, where, when, siapa melakukan apa, di mana, kapan. Kemudian advokasi kebijakan
Ini untuk mendorong tadi ya penganggaran dan memanfaatkan satunya sekber NGO yang memiliki isu PRB dan API. Kemudian pembekalan pelatihan bisa jadi melalui bootcamp, studi kasus, studi banding, atau sekarang studi tiru ya juga. Selanjutnya strategi menggunakan pemetaan wilayah, menentukan stresor pada SDA yang rawan untuk memitigasi bencana. Ada juga ini sama seperti sebelumnya pelatihan. Nah ini kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana. Pelibatan organisasi kerelawanan atau komite persiapan bencana ya ini. Kemudian juga keterampilan tanggap darurat, koordinasi antar masyarakat, LSM dan pemerintah. Atau sekarang kita sebut pentahelix ya, 5 komponen atau bahkan multihelix sudah lebih dari 5 komponennya. Kolaborasi eksternal, mitra dengan organisasi internasional dan swasta untuk mendukung pemulihan. Kemudian pelatihan PRB, pengetahuan terkait strategi-strateginya, peran NGO dan OPD untuk bekerja sama dan mengatasi bencana ya, termasuk dalam peningkatan kapasitas ya, dalam bentuk training atau pengetahuan sebelumnya. Nah, pertanyaan keempat, kegiatan yang diproyeksikan bisa dilaksanakan ya sebagai rencana tindak lanjut. Yang pertama, ada isu kebencanaan yang menjadi fokus kajian pembuatan tata guna lahan di beberapa desa. Kemudian ini mempertajam isu disabilitas, jadi balik lagi ya ke mainstreaming isu disabilitas, ya, ODA dan kelompok rentan lainnya mungkin. Ini selanjutnya dari Kak Fatia, ada mentransformasi informasi, pengetahuan yang didapat, bila perlu ada tindakan pelatihan-pelatihan untuk PRB. Jadi informasinya ditransformasi ya menjadi pengetahuan. Kemudian jadi peningkatan kapasitas ke lembaga, nanti lembaga yang akan menyalurkan lagi pengetahuan itu ke masyarakat. Ya, kalau bisa offline ini, karena kita sudah sudah reda ya COVID pandemi, jadi kita sudah menjadi endemi dan sekarang kita maksimalkan kegiatan offline. Ini dari Red Cross Foundation tadi berusaha menyisipkan perspektif-perspektif pengurangan risiko bencana ke dalam program-program yang sedang berjalan, termasuk di dalamnya juga memposting di media sosial ya terkait kesadaran terkait kebencanaan. Kemudian ada pembekalan bagi SDM, kolaborasi dengan jejaring lain, termasuk jejaring Lokadaya ya, yang katanya per kemarin itu sudah sampai 240 anggotanya, memperkuat cakupan isu SDM dan penerima manfaat. Di sini ada juga memperkuat EWS di 5 desa dampingan melalui sinergi ya antara RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Lembata. Jadi ini mungkin salah satu metode komunikasi yang zaman dulu ya banyak digunakan, sekarang pun masih terkait menggunakan handy talkie ya, menggunakan radio komunikasi. Kemudian ini memperlibatan banyak NGO dalam isu-isu PRB API, dan dalam waktu dekat akan Barakat melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan untuk kelompok siaga bencana di 5 desa dampingan, dilanjutkan dengan simulasi banjir dan angin kencang. Ada juga ini inisiatif melakukan workshop pelatihan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan kesiapan terhadap risiko bencana. Dan dari Kak Trian Gaya Semarang ini katanya sesi-sesi yang sudah didapat diikuti selama ini akan disampaikan pengetahuannya ke teman-teman NGO yang lain. Nah ini Kak Magda kembali lagi terkait mainstreaming isu kebencanaan, termasuk peran masing-masing UMS dalam lembaga maupun di jaringan. Mungkin itu Bang Marsen dan rekan-rekan, kalau ada tambahan atau koreksi silakan. Wow, terima kasih Mas Putu. Oke, Jadi siap. benar yang tadi Mas Putu bilang, jadi Breakout 3 ini juara 1 pokoknya. Juara 1. Lengkap banget. Apakah ada teman-teman dari Breakout Room 3 yang merasa mau menambahkan sesuatu? Ada yang miss gitu? Ada yang missing dari presentasi tadi? Kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman. Ya betul, saya senang banget mendengar presentasi yang terakhir nih, gitu. Sebagai pemetaan ide ya, gagasan dari teman-teman, menurutku lumayan representatif gitu. Pasti sangat berguna untuk kita semua ke depannya gitu. Ada yang terharu, nggak sanggup ya. Mbak Tino terharu, mau nangis. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya punya permintaan, permohonan buat teman-teman untuk kita nambah waktu sedikit. Saya tahu ini
penyebab utamanya saya waktu terputus tadi itu gitu. Jadi barangkali untuk sedikit membahas gagasan-gagasan yang muncul dari masing-masing breakout room, kita tambah waktu mungkin 15 sampai 30 menit, kita lihat aja. Tapi kalau ada yang teman-teman mendesak, udah punya janji lain, kita bisa mengerti gitu ya. Semoga teman-teman bisa menerima usulan saya. Nah, ini udah ada 4 presentasi dari 4 breakout room ya. Saya sih ingin sekali kalau memungkinkan ya, para narasumber yang pernah berbagi sebelumnya di seri diskusi yang udah diikutin oleh teman-teman, mau memberi komentar secara Eyang. umum, silakan. Kalau ada. Ada Tadi, Om Eyang ini, Bang Marsen, tadi Yoi, bergabung narasumber kita di salah satu sesi. silakan, Sempat silakan. nyalain mic tadi. Silakan Om Eyang. Bisa Ada banyak di sini, ada Mbak Zaki, banyak ya. ada itu banyak di Ah, sini. Sok, hajar, hajar Mas Marsen. Hajar. Todong semua Bang Marsen. Silakan teman-teman Bapak Ibu kalau mau kasih komentar secara umum ya dari Ya, ide-ide yang sudah muncul dari teman-teman ini semuanya. Saya persilakan. suara saya masuk? Ya, Aman. aman terdengar. Oke. Nah, Masuk Om. ini sorry, saya lagi masih di jalan baru nyampe Bekasi. Ya, eh, saya mungkin nambahin yang kelompok 2 dulu ya ininya ya. Karena kan di kelompok 2 itu masih belum sempat masuk ke strategi sama rencana tindak lanjut. Karena kebetulan misalkan salah satu yang muncul kayak gitu ya. Salah satunya adalah yang menurut saya penting kaitannya dengan strategi itu adalah memahamkan tentang risiko bencana kayak gitu ini. Nah, memahamkan risiko bencana itu menjadi sebuah kunci kayak gitu yang dalam prosesnya itu harus dimulai dari proses identifikasi, dari proses analisis kayak gitu ya yang dilakukan secara partisipatif kayak gitu ini. Karena di banyak persoalan yang sempat juga muncul di kelompok 2 itu seperti ada persoalan gitu ya ketika misalkan isu manajemen bencana itu masuk di sebuah desa kayak gitu seolah-olah isu ini harus spesifik, harus khusus, harus ditangani oleh orang yang punya kapasitas tinggi terkait dengan penanggulangan bencana kayak gitu. Padahal kan sebetulnya isu penanggulangan bencana itu isu yang bisa masuk dimanapun gitu, termasuk misalkan dalam konteks perencanaan pembangunan di tingkat desa. Cuman persoalannya kenapa di desa itu sulit menangkap manajemen bencana itu sebagai isu penting atau perubahan iklim itu sebagai isu penting ya karena level seberapa besar dampak bencana atau seberapa besar dampak perubahan iklim terhadap sumber penghidupan itu yang masih belum ditangkap kayak gitu. Taruhlah misalkan dalam kasus pertanian, gagal tanam atau gagal panen yang terjadi di masyarakat itu belum ditangkap sebagai bagian dari sebuah kerentanan akibat dari dampak perubahan iklim kayak gitu. Lebih banyak ditangkap kurang pupuk, lebih ditangkap sebagai fenomena alam yang biasa kayak gitu. Padahal proses ke depan misalkan jauh lebih gawat. Nah, bagaimana misalkan pemahaman itu sampai di level komunitas atau di level pemerintahan desa sehingga itu akhirnya menjadi bagian dari prioritas di perencanaannya. Sehingga ketika berbicara tentang strategi ya yang paling utama adalah bagaimana masyarakat atau pemerintah desa menempatkan risiko itu adalah sebagai sebuah hal yang penting kayak gitu ya dalam konteks sumber penghidupan kayak gitu, dalam konteks livelihood. Dan bahkan termasuk di kawan-kawan BPBD, teman-teman BPBD sekalipun punya kajian risiko bencana, misalnya, belum tentu mereka memahami tentang risikonya kayak gitu. Karena pihak ketiga yang menyusun kayak gitu ya, dan bahkan mungkin itu lebih ditempatkan sebagai rencana kerja tahunan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari indikator pencapaian program, bukan dalam konteks memahami risiko, kemudian risiko itu harus dikelola kayak gitu ini. Nah, sehingga misalkan kalau berbicara tentang RTL-nya apa, misalkan
ya RDL-nya ya bagaimana pemahaman atas risiko bencana itu harus sampai di level komunitas. Apakah misalkan dengan mendatangkan kawan-kawan misalkan atau mendatangkan BPBD, memaksa BPBD untuk sampai ke kampung-kampung kayak gitu untuk apa namanya untuk memberikan penjelasan dari hasil kajian risiko bencananya. Artinya tanggung jawab BPBD setelah menyusun rencana apa namanya kajian risiko bencana itu harus disampaikan ke kampung-kampung, tidak hanya di level apa namanya tidak hanya di level kabupaten saja. Itu mungkin kalau saya sedikit memberi itu ya kelompok 2 yang bagian 2 dan bagian 3 itu belum sempat selesai. Oke. Terima kasih Dan banyak. mungkin itu menjadi bagian dari masukan buat Terima kasih, Eyang. Eyang. Nah, ini masukan menurut saya penting sekali ya terkait apa ya? Barangkali ada problem mengenai ruang lingkup yang namanya bencana ya, resiko dan kerentanan gitu. Karena barangkali juga lembaga penanggulangan bencana yang ada di pusat maupun di daerah mungkin masih punya cara pandang tertentu mengenai apa yang dianggap sebagai risiko gitu. Tadi dikasih contoh misalnya gagal panen gitu ya. Bisa jadi orang berpikiran secara umum itu ya problem kurang pupuk lah atau apa, tapi barangkali sekarang dengan masuknya perspektif kerentanan yang dibawa oleh perubahan iklim, barangkali definisi kita mengenai risiko mungkin bisa berubah, dan itu berarti kita butuh apa ya, pemahaman mengenai risiko dan kerentanan itu yang berbeda dari yang sebelumnya barangkali gitu. Apakah ada narasumber yang lain yang mau kasih komentar secara umum atas presentasi dari 4 breakout room? Setuju Silakan. banget itu Bang, karena indikator-indikator yang jadi saya setuju banget gitu lah ya untuk bagaimana formulasi dalam menentukan tingkat risiko itu harus ditinjau ulang betul kayak gitu ya. Karena indikator-indikator dalam menentukan tingkat kerentanan misalkan versi BNPB lah ya di perka 12 misalkan. Itu indikator-indikator kerentanan itu lebih ke arah pada kalau misalkan di perubahan iklim itu pada sensitivitas kayak gitu ya. Pada seberapa besar dampak dari ancaman itu terkena pada 5 aspek penghidupan kayak gitu ininya posisinya. Padahal misalkan kalau kita melihat dari posisi yang lebih konkret misalkan justru kerentanan yang dimaksud dalam konteks membentuk risiko itu tidak hanya itu kayak gitu ya, tapi juga misalkan salah satu ambil contoh misalkan tentang fungsi ekologis saja misalkan kayak gitu, itu adalah pembentuk kerentanan kayak gitu. Nah bagaimana misalkan indikator fungsi ekologis itu harusnya misalkan itu masuk menjadi bagian dari pembentuk dari risiko, bukan hanya lingkungan dipandang sebagai yang terdampak dari ancaman, ya. Jadi seberapa besar lingkungan itu akan rusak ketika ancaman itu ada, kayak gitu. Nah sementara ini kan formulasi risiko bencana yang ada di BNPB seperti itu, kayak. Sehingga ketika misalkan ada isu terkait dengan perubahan iklim menjadi lebih connect kayak gitu loh ya. Jadi tidak berbeda kayak gitu. Itu sih kalau saya melihat dari sisi formulasi risiko bencana yang ada ya. Sip. Makasih. Ada yang lain? Masih ada Mbak Saki. Mbak Zaki mau menyampaikan sesuatu, mungkin komentar secara umum atas presentasi teman-teman. Ya, terima kasih Pak Marsen. Terima kasih teman-teman. Ya, saya kira ini merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan peningkatan kapasitas apa yang akan dicapai ini sudah ini semua ini sudah relatif lengkap. Ada beberapa tadi yang saya karena tadi agak sambil nyetir gitu di jalan ya, ini udah sampai rumah. Nah, ya saya kira ini menjadi tantangan baru kalau kita melihat sampai masuk ke pemerintah.
Jadi kalau sedikit informasi, eh, kalau dulu itu kan ada perencanaan penganggaran responsif gender, itu kita mengenal namanya gap GPS. Mas Anggoro itu udah ngelontok banget untuk soal itu. Nah, gender analysis pathway dan gender budget settlement. Sekarang kita mengenal yang namanya disability budget settlement. Jadi pernyataan anggaran disabilitas. Nah, bagi masyarakat apa sih kenapa itu perlu gitu, perlu diketahui terutama bagi teman-teman yang concern ke isu itu. Nah, kita akan makin bisa melihat berapa sih sebenarnya alokasi anggaran yang diberikan kepada disabilitas gitu. Nah, pada situasi sayangnya sampai saat ini tuh tagging anggaran yang terkait mainstreaming kebencanaan itu meskipun pedoman itu sudah ada di Kemendagri tapi nggak pernah itu muncul gitu. Untuk disabilitas ada, untuk untuk gender ada gitu ya, gender analisis pathway dan gender budget settlement itu ada, tapi untuk kebencanaan ini sebenarnya urusannya tata kelola. Alhasil apa sebenarnya, masyarakat terdampak itu kemudian makin sulit untuk mau melihat kalau tagging di kebencanaan sebenarnya bagaimana dinas-dinas itu semuanya mengurusi bencana gitu. Nah, saya kira untuk karena kita berupaya, ini soal mobilisasi sumber daya, ini soal sumber daya anggaran. Nah, yang penting untuk dilakukan, kalau tadi ada yang concern ke desa, tadi kelompok berapa ya? Kelompok 2 kalau nggak salah, ada yang concern ke desa di breakout room 2 kayaknya. Itu concern ke desa. Nah, hal yang sama itu tidak hanya di desa, di kabupaten, di provinsi itu seperti itu, karena sebenarnya tidak pernah ada upaya untuk melakukan tagging anggaran kebencanaan. Nah, saya nggak tahu seberapa kemudian ini akan bisa dipakai sebagai cara kita untuk mendorong bagaimana sumber daya anggaran ini makin bisa dikuatkan untuk pra-saat dan pasca bencana, sehingga kita akan makin seluruh komponen yang ada dalam tata kelola pemerintahan kita itu makin paham itu, sehingga alokasi anggarannya makin jelas gitu. Alhasil pengurangan risiko bisa dimaksimalkan gitu, dan makin ini kita makin inilah resiliensinya makin menguat. Itu saya kira, saya nggak tahu pas atau tidak, tapi ini terjadi di semua, karena ini terjadi di semua, dan kalau bahasanya inisiatif lokal, saya kira memang dorongan ke sana ada secara umum, tetapi perlu memang kita ada inisiatif, siapa yang berinisiatif untuk mengejar-ngejar pemerintah sampai ke sana. Ini yang yang saya kira jadi penting. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Jaki. Nah, aku sih Sama-sama. menangkap dari yang dikatakan Mbak Jaki ini tuh barangkali strategi yang kesan saya dari 4 presentasi itu masih relatif minim ya. Yang namanya advokasi sebenarnya. Kalau istilahnya Mbak Jaki tadi itu ngejar-ngejar gitu. Untuk memastikan bahwa semua dinas ya, kalau tingkat lokal dinas gitu ya, memang mengintegrasikan gagasan pengurangan risiko bencana ke dalam programnya gitu. Aku nih gregetan kalau ngomong soal ini, karena misalnya banyak izin operasi industri misalnya gitu ya, itu seolah mau mengatakan kalau ini nanti terjadi bencana karena industri pertambangan ini, ya bencananya ditanganin aja gitu. Tapi sejak mengeluarkan izin operasi industri misalnya, itu perspektif penanggulangan bencananya itu nggak ada. Saya barusan berkunjung dari Dairi ya, ada perusahaan tambang besar sekali gitu, tambang bawah tanah 200 meter, semua penelitian mengatakan daerah itu rawan gempa gitu ya, tapi jalan-jalan aja keluar izinnya gitu. Jadi bisa jadi memang dinas-dinasnya itu pikirnya itu investasi masuk dulu, kalau terjadi bencana ya nanti baru diurusin gitu.
Nah, itu barangkali satu tambahan yang penting ya dari Mbak Jaki terkait strategi yang bisa dipakai, yaitu advokasi namanya gitu. Ngejar-ngejar pemerintah gitu, dinas-dinas itu. Makasih Mbak Jaki. Apakah ada satu atau dua lagi teman narasumber sebelumnya yang mau kasih komentar sebelum kita bungkus barangkali menarik beberapa benang merah? Gitu. Silakan, siapa lagi yang bisa ditodong nih? Mengenai ini kan sebenarnya bisa mengatakan kita mining gitu ya, kayak menambang pengetahuan baru, gagasan baru dari proses 3 bulan gitu ya. Barangkali pergulatannya selama ini masih ada di masing-masing lembaga, di masing-masing orang. Sekarang mau kita rangkum nih gitu. Boleh teman-teman kasih komentar secara umum mengenai gagasan-gagasan yang muncul nih dari teman-teman lain gitu. Silakan kalau ada. Loh kan harus jelas ini. Ada komentar secara umumkah dari sharing teman-teman terkait ide ini? Oh iya, kalau klaster kesehatan itu welcome home, selamat datang. Gitu. Artinya kami membutuhkan sahabat-sahabat semua di luar pemerintah untuk bergabung dengan kami di klaster kesehatan. Karena saya yakin dan pasti sahabat-sahabat semua pengen sehat, gitu kan? Nah, slogannya kan sehat dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita membantu orang kalau komunitas kita ternyata nggak sehat gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi tolong teman-teman berkomitmen kalau mau bergerak di kerelawanan, kemanusiaan, jangan lupa bergabung dengan klaster kesehatan untuk memastikan sebelum ke lapangan jenengan tuh sehat. Itu aja, Bang. Karena kami punya 2 kewajiban. Yang pertama, kewajiban memastikan bahwa setiap relawan itu tahu basic life support atau bantuan hidup dasar, itu perintah itu sudah. 1. Yang kedua, ketambahan kemarin, PFA, psikolog, first aid. Jadi kami di Dinas Kesehatan, klaster kesehatan itu memastikan 2 program ini harus dimiliki semua relawan dulu, semua pelaku kemanusiaan, yaitu basic life support dan PFA, psikologi first aid. Nah, kalau ada sahabat-sahabat di antara kita ini yang belum punya 2 landasan itu, sebaiknya segera online atau mendaftarkan supaya mendapatkan kapasitasnya, sehingga kami di kesehatan sangat berbahagia, sangat senang. Karena apapun yang dilaksanakan pasti untuk kemanusiaan dan pasti untuk kebersamaan. Tapi jangan lupa, kesehatan dimulai dari diri sendiri. Terima kasih, Bang. Makasih Mas Didi, sambil jalan iso ngomentar apik loh ya kan, luar biasa. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu 15 menit ya. Oke, kalau dari saya ya, barangkali pemikiran lebih lanjut mengenai sumber daya lokal yang bisa dimobilisasi di 3 aspek bencana itu masih butuh digali terus oleh masing-masing lembaga gitu ya. Nah, kalau dari pertanyaan nomor 3 ya, terkait strategi, sejauh ini yang bisa terlihat polanya, petanya itu sekurang-kurangnya ada 4 ya. Yang pertama itu secara umum menganggap bahwa peningkatan kapasitas dalam berbagai bentuk itu penting ya. Ada yang menyebut pentingnya public education gitu ya, lewat berbagai media yang tersedia. Kemudian simulasi-simulasi gitu ya. Lagi-lagi di bagian yang namanya pra bencana gitu, sebagai semacam disaster risk management gitu. Jadi mengelola, menyiapkan masyarakat untuk siap sedia gitu. Kemudian ada gagasan juga masih dalam kategori strategi peningkatan kapasitas, itu pembuatan modul-modul pendidikan gitu. Lagi-lagi di ranah yang namanya pra bencana, jadi penyiapan yang preventif sifatnya gitu. Yang kedua itu strategi riset dan pendokumentasian gitu, yang lagi-lagi penting banget ya. Baik, kayaknya di 3 aspek bencana itu penting banget nih yang namanya riset dan pendokumentasian gitu. Misalnya pada saat bencana terjadi, kalau kita punya data yang akurat gitu, kelompok-kelompok rentan, kategori-kategori sosial yang terdampak gitu, maka support
segera yang kita berikan itu akan lebih tepat sasaran kalau kita punya dokumentasi yang baik gitu. Kemudian strategi ketiga yang kayaknya paling banyak muncul dari teman-teman itu adalah membangun sinergi ya, berjejaring dengan elemen-elemen kekuatan lainnya gitu, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Termasuk sebenarnya dengan pihak pemerintah kalau dalam hal ini. Yang keempat yang tadi ditekankan ulang oleh Mbak Jaki itu adalah advokasi sebenarnya gitu. Karena ada kecenderungan pertama ruang lingkup pemahaman pemerintah mengenai apa itu bencana sendiri itu masih sangat sempit dan miskin gitu. Belum lagi tidak semua dinas atau kementerian atau departemen sungguh-sungguh mengintegrasikan gagasan mengenai kebencanaan ke dalam perencanaannya gitu. Seolah-olah bencana itu hanya urusannya BNPB di pusat dan urusannya BPBD di daerah gitu. Yang sesungguhnya keliru kalau dalam diskusi kita ini gitu. Mestinya itu semua dinas, semua kementerian, termasuk tadi kalau apa namanya dikatakan oleh Eyang tadi itu bahkan dinas pertanian mikirnya mesti mengintegrasikan gagasan mengenai pencegahan bencana dalam programnya sebagai dinas pertanian gitu. Nah itu secara umum sih yang saya tangkap dari presentasinya teman-teman gitu. Nah selain itu kalau bagi saya ya teman-teman, lagi-lagi proses seperti ini selalu sangat berguna. Pertama-tama itu untuk memetakan, mendokumentasikan gagasannya teman-teman mengenai satu topik penting soal bencana ini gitu. Dan bagaimana kita mulai mengidentifikasi sumber daya lokal yang bisa kita mobilisasi, kita ajak kerjasama, kita perkuat gitu. Lagi-lagi didorong oleh gagasan bahwa bencana itu semakin dekat dan semakin banyak jenisnya, semakin kemari gitu. Ya. Jadi semoga kolaborasi di Lokadaya itu tetap menemukan cara-cara agar dia bisa jalan gitu ya. Memang sampai sekarang sejauh yang saya tahu belum ada formula yang baku, yang pasti gitu. Tapi saya senang bahwa ada inisiatif ini, ada lagi peningkatan kapasitas untuk jaringan Lokadaya gitu. Dan semoga juga gagasan-gagasan yang terkumpul di proses ini, ya, di workshop kita di hari ini gitu, lagi-lagi menjadi dasar gitu loh untuk mengembangkan lagi kolaborasi-kolaborasi baru lagi ke depan di antara teman-teman Lokadaya. Gitu. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada komentar dari teman-teman, silakan. Semoga sih gagasan-gagasan cerdas yang muncul di 4 breakout room tadi itu tidak hilang, jadi punya cara kita untuk merecordnya dengan baik gitu-gitu. Karena sayang kalau gagasan-gagasan luar biasa itu tuh hilang begitu aja gitu, menguap gitu. Itu aja barangkali dari saya teman-teman. Saya kembalikan ke siapa nih? Ya saya Bang, Mbak Putu. Silakan Mbak Putu. Oke, siap. Iya, iya, iya. Terima kasih Bang Marsen sudah memfasilitasi ya diskusi kita dari sesi pleno, kemudian juga di breakout room 1 tadi dengan Bang Marsen, sesi breakout room 2 dengan Mas Panji, di breakout room 3 dengan saya, dan yang terakhir di breakout room 4 dengan Mbak Tino nih. Jadi kita harapannya benar tadi sebenarnya sudah kita dokumentasikan Bang Marsen, diskusi apa insight-insight, perspektif dari teman-teman yang dimuat dalam Jamboard sudah terdokumentasikan dengan baik melalui rekaman maupun PDF-nya. Tapi lagi-lagi kita akan sampaikan ke rekan-rekan, apalagi rekan-rekan Lokadaya kan kita ada grup WhatsApp ya. Diskusi tidak akan sampai di sini, walaupun ini sesi terakhir dari rangkaian atau serial pelatihan Lokadaya ya yang 12 sesi, tapi di luar ini kita mungkin akan ada banyak kerjasama atau kolaborasi lain. Nanti akan barangkali ada Ibu Sekretariat kita ini di sini, ada Ibu Sekretariat Lokadaya yang mohon izin akan saya panggil untuk menutup kegiatan kita sore hari ini, sekaligus menutup rangkaian pelatihan ya Mbak Tino ya, 12 sesi ini. Gitu. Ya silakan Mbak Tino waktu dan platformnya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Pu. Banyak loh bukunya kamu. Iya, banyak. Ya gimana ya? Sedih rasanya ya. Terharu.
Iya, aku bingung mau ngomong apa. Tapi yang jelas terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang sampai hari ini masih 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 membersamai kami gitu ya, dan bersabar bersama kami gitu dengan segala keterbatasan yang Sekretariat Lokadaya eh, miliki saat ini gitu. Tapi kalau tadi Mas Hendra bilang, ya menutup rangkaian pelatihan, ya rangkaian pelatihan mobilisasi sumber daya untuk pengelolaan risiko bencana memang memang berakhir 12 sesinya gitu. Tapi terkait dengan mobilisasi sumber daya, kayaknya mungkin akan dimulai di bulan ini atau bulan depan. Saya sih harapannya nggak sampai bulan depan gitu ya. Kita akan, kalau kita sudah melihat sebenarnya peluang-peluang sumber daya ada di mana saja sih gitu kan. Nah, kita akan coba melihat nanti swakelola tipe 3 dan 4 gitu. Tetapi mungkin kayaknya akan lebih banyak membahas soal swakelola tipe 3 gitu. Saya nggak akan ngomong banyak lebar, panjang lebar gitu banyak-banyak terkait dengan swakelola tipe 3 karena nanti jadi nggak ikutan gitu. Masih akan ada kurang lebih 6 sesi kayaknya kalau nggak salah yang terkait dengan mobilisasi sumber daya lokal, tapi basisnya adalah bagaimana kita bisa mengakses tips dan trik untuk mengakses pendanaan dari pemerintah melalui mekanisme swakelola tipe 3 dan 4 gitu. Tipe 3, kita akan fokus ke swakelola tipe 3. Kenapa tadi saya lihat banyak banget gitu ya yang catatan-catatan kawan-kawan ya, ada yang akan melakukan riset segala macam segala macam. Pak Didik tadi juga sudah menyampaikan sebenarnya apa pemerintah itu terbuka loh sama kita gitu kan, tapi bisa jadi kawan-kawan belum sowan atau mungkin juga Pak Didik baru kenalnya dengan kita juga baru sekarang gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini saya senang tadi ketika Om Anggoro bilang RTL-nya apa, dia simple kenalan gitu, karena ternyata ya kan diawalinya ya memang harus dari kenalan gitu. Pacaran kan juga bisa pacaran kalau kenalan dulu, kalau nggak kenal kan nggak bisa pacaran kan gitu. Nah, eh selain itu juga ada salah satu sumber daya lokal yang tadi juga ada gitu ya di kawan-kawan, dan kayaknya kok ini bisa menjadi apa ya peluang kita selanjutnya gitu. Salah satu sumber daya luar biasa yang dimiliki oleh organisasi itu sebenarnya kan jaringan dan relawan ya. Nah, kadang-kadang kan kalau kita organisasinya nggak punya duit nih buat ini buat itu gitu. Tapi ketika teman kita banyak gitu, banyak di luar sana kawan-kawan yang memiliki keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing, itu sebenarnya bisa kita colek gitu loh. Bisa kita apa namanya? Bisa kita tepok-tepok, ini kami butuh ini nih gitu, bisa nggak bantu kami gitu, nanti disediakan puhung sama kopi deh gitu. Itu banyak banget gitu karena naluri dasar kita sebenarnya kan berbagi gitu ya, berbagi apapun gitu. Buktinya setiap kali ada kegiatan kita bikin snap ya kan, gini bikin snap, itu naluri dasar orang itu berbagi, berbagi apapun gitu. Nah, kayaknya Lokadaya memiliki memiliki satu apa ya program sebenarnya seri berbagi gitu. Nah, itu inginnya sebenarnya sekretariat juga kawan-kawan berkontribusi di seri berbagi itu dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh kawan-kawan. Kami di sekretariat akan sangat senang sekali ketika kawan-kawan kemudian apa secara sukarela gitu ya langsung yang ayo aku ngisi dong seri berbagi gitu, bisa langsung mengontak sekretariat lewat nomornya sekretariat. Nanti kawan Anton akan ketik di chat box gitu nomornya sekretariat berapa gitu, di flyer juga ada, atau bisa langsung japri ke saya juga nggak apa-apa gitu. Bagaimanapun juga Lokadaya ini dibangun dengan kegelisahan yang sama gitu ya, kita menghadapi satu satu apa ya satu, kalau ngomong ketakutan nanti saya dimarahi Mas Marsen, tapi hanya kata itu yang terlintas di kepala saya gitu. Kita mengalami kita menghadapi situasi yang sama, kita menghadapi situasi yang apa ya, yang ini sebenarnya jadi momok bersama gitu. Sustainability organisasi masyarakat sipil itu diomongin itu kan udah mulai dari tahun berapa itu. Dan sampai sekarang benar kata Mas Marsen, kita belum menemukan formula yang paling tepat bagaimana kemudian kita menjadi tetap relevan dan menjadi bagian dari ekosistem apa negeri ini gitu loh. Ini masalah kita bersama kok, ini tantangan kita bersama kok, nggak boleh ngomong masalah nanti saya diomelin Mas Marsen.
ini tantangan kita bersama gitu. Jadi artinya dan tadi kawan dari Redness juga bilang kita nggak bisa gerak sendiri. Iya, mati kita kalau gerak sendiri gitu loh. Artinya saya ingin Saya ingin menawarkan ke kawan-kawan, silahkan gunakan Lokadaya sebagai platform gitu untuk kawan-kawan mendapatkan dan membagikan sesuatu. Karena itu inti kita tetap bertahan di sektor ini sebenarnya itu karena naluri dasar kita itu naluri berbagi sebenarnya, naluri melayani, naluri berbagi gitu. Ya ini harus diakui sama teman-teman ya. Kalau misalkan nggak diakuin, ngapain teman-teman bertahan di sektor ini, di isu ini sekian tahun ini gitu loh. Kenapa nggak ya udah kita dagang nasi Padang aja gitu, enak gitu. Tetap bisa melayani gitu kan. Tetapi Kak Magda tadi sudah live beliaunya mengikuti kegiatan ini sambil disambi melayani pasien. Kemudian ada siapa lagi gitu. Ini membuktikan bahwa sebagai umat manusia, sebagai manusia kita selalu aware dengan yang lain. Saya lihat ada Kiki yang dari Lembang gitu yang begitu luar biasa dan berapi-apinya ketika ngomongin terkait dengan pendidikan untuk anak itu. Kak Cua sambil nyetir, siapa Pak Didik bahkan sambil pakai helm gitu. Saya terharu gitu. Maksudnya ini nih aku merinding gitu. Ini walaupun jadi belepetan ngomongnya kan, jadi sudah tidak terstruktur gitu. Tapi ketulusan kawan-kawan, niatan baik kawan-kawan itu tertangkap gitu. Jadi jika kawan-kawan memang ada hal yang ingin dibagikan atau yang ingin di-sharingkan atau apa, dan kira-kira Lokadaya bisa membantu organisasi kawan-kawan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh sekretariat saat ini, tolong jangan ragu gitu untuk menghubungi saya atau menghubungi sekretariat gitu. Kalau mungkin menghubungi sekretariat agak nggak enak gitu ya, langsung aja hubungin saya juga nggak apa-apa. 24 jam per 7 saya, kecuali kalau saya tidur gitu, saya pasti akan merespons gitu. Mas Marsen ketawa aja. Nah, dengan bangga dan apresiasi yang luar biasa, saya berterima kasih mewakili jejaring Lokadaya Nusantara. Terima kasih buat kawan-kawan Pucen yang dengan luar biasa meramu, memformulasi rangkaian pelatihan selama 12 sesi gitu. Mohon nggak kapok gitu ya kalau direwelin sama saya gitu. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang bersedia berbagi pengetahuan, Pak Didi, Mbak Zaki. Saya sampai nggak hafal namanya satu-satu gitu ya, banyak banget dan saya tiba-tiba jadi punya banyak teman, nambah lagi teman gitu. Saya senang sekali, luar biasa sekali. Dan terima kasih. Saya nggak bisa banyak ngomong lagi selain terima kasih gitu. Dan yang pasti dengan semangat kawan-kawan membuat kami yang ada di sekretariat juga semakin bersemangat gitu untuk menggalang sumber daya lagi gitu, sehingga kami bisa melakukan lebih banyak lagi untuk kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Aku jangan lama-lama, nanti aku nangis. Sudah cukup. Oke. Kita tepuk tangan dulu boleh Mbak Tino ya. Tepuk tangan bareng-bareng ini. Main ke Lembang tuh. capaiannya. Udah diajakin main Diundang ke Lembang tuh. Makasih ya Mbak Tino atas penutupnya. Ya ini ya kayaknya sedih gitu ya kan sesi terakhir. Tapi kan sesi terakhir untuk tema ini masih ada yang lain ya jalan. Kita masih ketemu lagi, tenang aja. Jangan kapok-kapok gitu intinya. Nah, sebelum kita bubarkan diri, boleh minta izin foto bersama teman-teman, Mbak Tino, Kak Bang Marsen, semuanya ya. Siap, sudah semuanya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya, kakak-kakak atas kontribusinya. Silakan. Boleh tambahin dikit nggak? Silakan Mbak Tino. Oh ya, kawan-kawan sekalian, seluruh dokumentasi kegiatan ini kawan-kawan sebenarnya bisa akses kembali gitu ya di website Lokadaya di www.lokadaya.id. Tolong Anton bisa di drop tautannya di mana, materi juga bisa diakses di sana. Terus apa lagi ya? Ada beberapa hal yang bisa diakses juga selain materi, juga ada beberapa hal yang kajian segala macam itu juga bisa diakses di
apa di websitenya Lokadaya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan belum sempat mengikuti kemarin, belum sempat ngikutin seri-seri sebelumnya gitu, dokumentasi bisa ada kawan-kawan lihat di YouTube-nya Lokadaya, atau ada juga di websitenya Lokadaya. Jadi sebenarnya kita akan selalu terus terhubung gitu ya, walaupun jadi kawan-kawan nggak akan ketinggalan gitu. Itu aja Mas Hendra tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tino. Ya, mungkin istilahnya portal dashboard teman-teman untuk melihat ini ya nanti bisa lewat websitenya ya. Kita ada website lokadaya.id. Dan untuk sesi pelatihan kita seri 12 pertemuan ini juga bisa dilihat semua di sana, materi, rekaman, paparannya juga, video-video edukasinya juga ada di situ. Oke, mewakili teman-teman Pujuno Center dan sekalian izin mewakili teman-teman sekretariat Lokadaya, saya Hendra Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada di pelaksanaan serial pelatihan ini. Sampai berjumpa di kesempatan kolaborasi selanjutnya ya. Sampai berjumpa semuanya. Bye. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Kak Tino, Mas Lokadaya, Tino.